Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد pada jamaah yang dimuliakan Allah, warga RT berapa ini? 06. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di rumah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi sahibul bait, memberkahi rezekinya, memberkahi keluarganya, dan kita semua yang hadir di tempat ini, di pengajian ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabat dan pengikutnya istiqamah hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ada 3 utusan Nabi Isa alaihissalam, di mana 3 utusan itu namanya siapa? Namanya itu ada Syamun, yang orang Subang. Ada Syamun, ada Yohanes ya, ada satu lagi itu Bulis. Ya kan? Bulis. Menyampaikan risalahnya Nabi Isa kepada satu kaum. Namanya kaum apa? Ingat gak nih? Lupa nih. Yang kemarin hadir banyak nggak? Antakya ya. Antakya itu bahasa Arabnya. Antakya itu ya di dekat-dekat Turki sana lah ya. Nah, itu satu wilayah namanya Antakya. Ya kan, datang, kemudian apa ceritanya? Itu kan disebut dengan Ashabul Qaryah ya. Ashabul Qaryah, penduduk satu negeri yang namanya Antakya. Didatangi oleh 3 rasul ya. Utusannya Nabi Isa alaihissalam atau muridnya Nabi Isa alaihissalam. Ada para ulama yang lain menyampaikan itu adalah para rasul betulan, jadi bukan utusannya Nabi Isa, tapi para rasul Allah. Ada juga pendapat yang begitu. Nah, kemudian apa? Dakwah mereka ini dikuatkan lagi oleh seorang pemuda namanya siapa? Habib An-Najjar. Ya. Jadi Habib An-Najjar ini menguatkan apa yang sudah disampaikan para utusan itu, para rasul itu. Yang kemudian apa? Berujung pada kematian Habib An-Najjar karena dilempar, dibunuh. Nah ya, jadi pelajaran yang sebelumnya kita bisa ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak pernah meninggalkan sedikit pun celah, ya kan? Untuk apa? Untuk menyeru umat manusia ini ya kepada iman yang sahih, yang benar ya. Baik itu dengan dalil ya, dalil ataupun burhan akliyah ya, atau dengan apa? Ta'ammul wal musyahadah, dengan menggali atau mencerna atau apa? Menghayati ya, menyaksikan kisah yang Allah hadirkan di surat Yasin ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan
Ya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Contohkanlah kepada mereka itu, ya, ashabul qaryah, perumpamaan penduduk satu negeri. Nah, jadi maksudnya adalah ini, ya, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kaumnya. Dulu, nah, ada satu negeri, mereka diutus kepada mereka, ya, para rasul, tapi mereka membangkang. Bahkan kemudian didatangkan, ya, seorang pemuda dari satu kampung, ya, min aqsal Madinah, dari kampung yang jauh, ya kan, min aqsal Madinah, dari kampung yang jauh, ya. Min aqsal Madinah, dari ujung, ya, datang kemudian menguatkan dakwah para rasul itu di hadapan orang-orang Antakya itu. Tapi bukannya disambut seruan itu, tapi justru apa? Dibunuh itu Habib An-Najjar. Nah, itu ya kira-kira. Jadi para rasul itu biasanya itu dari apa? Dari golongannya mereka sendiri. Nah, itu yang 3 utusan itu dari golongan mereka. Ya, Habib An-Najjar juga dari golongan mereka. Jadi biasanya Allah itu mengutus para rasul dari jenis yang sama. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada, ya, kepada bangsa Arab pada waktu itu, tapi tentunya diutus Nabi Muhammad itu bukan hanya pada orang Arab saja, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan oleh Allah, diutus untuk seluruh umat manusia. Bu'istu ilan nasi kafatan, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya orang Arab saja, beda dengan para rasul sebelumnya. Ya. Jadi kenapa itu perlu rasul yang satu suku, ya, itu supaya enak orang kalau dari satu suku kan menyampaikan dakwahnya jadi enak. Nah, kemudian apa? Allah juga menguatkan para rasul itu dengan mukjizat, ya kan? Nabi Isa itu mukjizatnya apa? Bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan yang sudah mati itu, ya kan? Nah, sudah mati dihidupin lagi sama Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan masing-masing rasul punya mukjizatnya masing-masing, tergantung kaum yang dihadapinya. Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW mukjizatnya apa? Al-Quran. Pada waktu itu memang orang-orang Arab pandai bersyair, bersyair. Maka diturunkan Al-Quran itu sebagai mukjizat bagi Nabi kita Muhammad SAW untuk menandingi itu. Nah, dulu di zaman Nabi Musa, mukjizat apa Nabi Musa? Tongkatnya, karena apa yang dihadapi? Tukang sihir yang dihadapi itu. Nah, maka mukjizatnya tongkat. Kemudian pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil sebelumnya? Ya, jadi para orang-orang yang menentang dakwah itu biasanya cari-cari alasan, gitu ya. Cari-cari alasan, cari-cari hujah yang kira-kira, ya, menjadikan atau membuat mereka itu ya memang harus menolak dakwah atau seruan yang disampaikan oleh para dai. Nah, di sini, ya, penduduk negeri Antakya itu melakukan itu. Nah, kalau mereka sudah terdesak, sudah kalah argumentasi, mereka serang orangnya. Siapa sih ente itu? Nah, itu kan cuma manusia biasa, gitu ya. Kira-kira begitu. Itu para rasul juga begitu, dulu itu dihinakan, diremehkan. Ente siapa emangnya? Nah, gitu ya. Jadi kalau mereka sudah tidak mau menerima dakwah itu, ya kemudian diserang pribadinya. Kemudian apalagi? Bahkan, ya, diserang itu seperti Habib An-Najjar itu dilempari batu dan seterusnya. Kemudian mereka menjadikan bahwa agama ini itu penyebab kesialan. Nah, gitu ya. Penyebab kesialan. Ta'irukum ma'akum, maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'irukum, kesialan itu justru ada pada kalian. Artinya apa? Kekufuran itulah yang menyebabkan kesialan, bukan agama yang menyebabkan kesialan. Bukan kalian iman, bukan karena iman kalian itu yang menyebabkan kesialan. Jadi tidak ada istilahnya itu apa? Kita merasa sial karena misalnya kita nggak dapat apa-apa, ya, karena kita rajin ngaji misalnya. Ya, kita nih jadi apes, jadi apa lagi? Jadi
rezekinya sempit, naudzubillah min dzalik, jadi gagal panen gitu. Jadi nggak jadi apa namanya, nggak banyak rezekinya kalau kita rajin ngaji. Nggak ada itu rumusnya begitu, ya Pak. Nah, justru kesialan itu, keapesan itu, ya. Nah, kesengsaraan itu, ya, dari mana itu asalnya? Dari kemaksiatan. Nggak ada rumusnya itu dari taat kepada Allah. Justru ketaatan itulah yang mendatangkan berbagai macam nikmat. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, hadirin muliakan Allah, kemudian kita lanjutkan nih bahasannya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Setelah kemudian Habib An-Najjar tadi dibunuh, ya kan? Dibunuh. Dikatakan kepadanya, qila dukhulil jannah, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Jadi setelah dibunuh, ya dikatakan kepadanya, malaikat berkata kepadanya, udkhulil jannah, kamu masuk ke surga. Ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu apa yang terjadi padaku saat ini. Nah, gitu ya. Jadi setelah meninggal itu disuruh masuk surga. Bima ghafara li rabbi, karena Tuhanku telah mengampuniku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikanku ya termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, kemudian setelah itu, penduduk Antakya itu kan dimusnahkan oleh Allah. Nah, cara musnahkannya gimana itu? Allah mengatakan, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama. Jadi supaya kita bisa ambil pelajaran ya, pengikut Nabi Muhammad SAW, kaumnya Nabi Muhammad, supaya bisa ambil pelajaran dari kisah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak untuk menghancurkan satu kaum itu nggak perlu kemudian harus menurunkan malaikat banyak-banyak dari langit. Ya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jin, wa ma nafiyah di sini. Ma nafiyah artinya meniadakan. Anzalna ala qaumihi ay Habib. Ya. Kami turunkan kepada kaumnya, yaitu kaumnya Habib An-Najjar tadi yang meninggal. Min ba'dihi ay min ba'di mautihi, setelah kematiannya, setelah kematian Habib An-Najjar. Min jundin minas sama'i malaikah li ihlakihim. Jadi kami tidak perlu menurunkan malaikat untuk menghancurkan mereka itu. Wa ma kunna munzilin ay malaikatan li ihlaki ahadin, li ihlaki ya ahad. Jadi kami tidak menurunkan malaikat untuk menghancurkan mereka. In kanat illa sayhatan wahidah. Jadi cukup apa? Kanat uqubatuhum, hukuman buat mereka itu adalah illa sayhatan wahidah sahabihim Jibril. Satu teriakan saja sudah cukup. Teriakannya malaikat siapa? Malaikat Jibril. Fa idzahum khamidun sakinun mayyitun. Ya, seketika mereka apa? Mati. Nah, disebabkan apa? Siksaan dari Allah. Berupa apa siksaannya? Teriakan malaikat. Nah, gimana tuh kira-kira? Pernah nonton film nggak? Ada film yang jurus-jurusnya gitu ya, yang teriak itu terus tutup telinga gitu ya. Ada kan suka film-film gitu ya. Nah, kira-kira ini lebih dahsyat lagi. Karena apa? Langsung mati, Pak. Faidahum, artinya faida itu ya tiba-tiba saja. Faidahum khamidun. Ya. Tiba-tiba saja mereka mati, terdiam, sakinun mayyitun, terdiam lalu mati. Nah, jadi Allah itu tidak perlu menurunkan malaikat banyak-banyak dari langit. Cukup Allah kalau berkehendak ya dengan satu teriakan malaikat Jibril saja mereka semuanya mati. Nah, jadi itulah ya balasan bagi orang yang menolak dakwahnya para rasul, menolak kebenaran yang datang kepada mereka, padahal disampaikannya baik-baik. Nah, makanya kalau datang kebenaran disampaikan baik-baik, jangan menolak atau bahkan kemudian misalnya memusuhi. Lebih dari itu ya seperti kaumnya Habib An-Najjar ini, menolak lalu kemudian memusuhi, bahkan kemudian menyerang, bahkan dibunuh Habib An-Najjar. Nah, jadi ujiannya para rasul zaman dulu, rasulnya Bani Israel itu, yaitu banyak dibunuh oleh kaumnya sendiri. Itu ujiannya.
Hanya Nabi kita Muhammad SAW itu maksum ya dari apa? Dari pembunuhan musuhnya, pembunuhan manusia yang dilakukan oleh manusia. Ya, segimanapun cara manusia untuk membunuh Nabi Muhammad SAW itu tidak akan bisa karena beliau maksum dari itu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ya menurut para ulama sirah itu tidak meninggal karena dibunuh. Ya, makanya meninggalnya karena apa? Sakit. Kalau yang lain para sahabat ya syahid, ada di antara mereka yang sakit, ada juga yang banyak juga yang kemudian syahid di medan perang ya. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW pernah terluka juga di medan perang, misalnya saat perang Uhud ya kan terluka itu. Ya, terluka tapi tidak syahid ya, tidak meninggal dunia karena sakit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para rasul Bani Israel itu meninggal, banyak yang meninggal ya kan karena dibunuh oleh para pengikutnya sendiri. Nah, kira-kira itulah risiko di jalan dakwah itu begitu ya. Nah, beberapa bulan atau ya tahun barangkali ke belakang ya kan kita juga pernah dengar kejadian ada ustadz misalnya diserang ya kan. Nah itu memang resikonya itu kalau menyebarkan apa namanya kebenaran gitu ya, ya memang harus siap dengan resiko-resiko semacam itu ya. Nah itu yang dihadapi dulu Habib An-Najjar itu gitu nih, maka kemudian ya ini kan punya istimewa nih, punya keistimewaan Habib An-Najjar, maka diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan di sini apa? Masuk surganya itu juga dinyatakan dengan terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila dukhulil jannah. Siapa yang tidak mau begitu? Habib An-Najjar ya. Orang yang anak muda ini, Habib An-Najjar ini, ya. Anak muda yang kemudian menyeru kaumnya, "Hei kaumku, itu apa? Rasul yang datang kepada kamu itu diyakini kebenarannya. Jangan ditolak." Nah, tapi kemudian langsung dilempari dan kemudian meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, in kanat illa sayhatan wahid. Apa balasan Allah kepada Antakya itu musnah, dimusnahkan itu seluruhnya dengan hanya satu teriakan saja. Sayhatan wahidah. Tuh, Allah menyatakannya sayhatan wahidah, satu teriakan. Ya, fa idahum khamidun, mereka semuanya sakinun mayyitun, langsung terdiam dan kemudian mati. Ya hasratan 'alal ibad, merugi ya, penyesalan yang dalam dirasakan oleh hamba-hamba itu. Haula wa nahwuhum mimman kadzabur rusul fa uhliku. Jadi mereka itu hamba-hamba yang semisal dengan mereka itu yang mendustakan para rasul, mereka dimusnahkan, dihancurkan ya. Wahiya syiddatut ta'allum min as-sauti wa nida'uha majaz. Nah, jadi saking syiddatut ta'allum, jadi sakit sekali itu ya, minas saut, karena suara itu, karena teriakan. Jadi betapa sakitnya ya yang mereka rasakan dari teriakan yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril, sayhatan wahidah ya. Itu lebih dahsyat dari yang di film-film. Kalau film-film kan cuma tutup telinga terus habis itu ya masih hidup gitu. Nah kalau ini Pak, sekali teriakan itu menyebabkan kematian berjamaah. Satu negeri itu, Antakya itu mati semuanya ya. Nah ada beberapa memang kota-kota yang istimewa itu di kalangan agama Nasrani itu, ada Antakya karena di situ adalah negeri yang pertama kali mengimani ya, mempercayai Al-Masih ya, mempercayai Al-Masih itu apa namanya, itu Antakya namanya. Ada yang lainnya ya, yang kota istimewa juga bagi umat Nasrani itu ada Konstantinopel ya kan, Romawi Timur itu. Konstantinopel itu yang ada di mana sekarang? Di Turki ya kan. Nah ada lagi apa yang sekarang Palestina itu ya. Nah itu Yerusalem, itu Al-Quds gitu ya. Itu juga dianggap kota yang punya keistimewaan ya. Bahkan
bukan hanya umat Nasrani, umat Yahudi pun, nah, umat Islam juga tentu ya punya punya peran di hati atau punya kedudukan di hati umat Islam. Karena apa? Al-Quds, Baitul Maqdis itu adalah ketika zaman Umar bin Khattab itu diwakafkan untuk kaum muslimin. Ya, Al-Quds itu, Baitul Maqdis, itu artinya Yerusalem itu yang menjadi ibu kota Palestina, dan itu akan diklaim oleh orang-orang Israel untuk menjadi ibu kota mereka, ya kan? Nah, ibu kota Israel. Ya, padahal negaranya dapat dari mana itu? Dapat dari ngerampas, ya kan? Maling. Nah, hadirin dimuliakan Allah, fa uhliku wa hiya shiddatu talab min as-subn wa jaz. Wa hadha awanuka fahduri ya hasratan 'ala al-'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Masuqun li bayan sababiha listimalihi 'ala istihza'ihim al-muaddi ila ahlakihim al-musabbib anhu al-hasrah. Yang menyebabkan penyesalan yang mendalam itu apa? Karena mereka ketika datang Rasul kepada mereka, ketika datang orang yang mengajak kepada kebenaran, kepada kebaikan, ya, justru yastahziun, itu diejek, dihinakan, direndahkan, ya. Nah, bahkan bukan hanya istihza, di sini yang terjadi pada Habib An-Najjar adalah dibunuh. Itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka dimusnahkan, di akhirat tentu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alam yarau kam ahlakna, kata Allah dalam ayat 31. Alam yarau, ay ahlu Makkah, alqailuna lin nabi lasta mursala. Tidakkah mereka, siapa mereka di situ? Ahlu Makkah, penduduk Mekah. Nah, kata Allah, Ahlu Makkah al-qailun, yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mursala, kamu ini bukan seorang rasul. Nah, itu kata orang Mekah, kata kafir Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sampaikan, tidakkah mereka itu melihat, ya. Nah, istifham di sini adalah litakrir, ai i'lamu, maksudnya adalah ketahuilah. Berapa, ya, ahlakna qablahum, yang telah kami hancurkan sebelum mereka. Nah, sebelum penduduk Mekah itu berarti kaum-kaum sebelum, ya, adanya penduduk Mekah. Seperti apa kaum? Ya, di sini salah satunya kaum Antakia ini, ya. Kaum Ad, kaum Samud, kaum apa lagi? Ya, banyak sekali yang ingkar kepada Rasul, ingkar kepada Nabi, ya, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hilang kemudian mereka. Nah, apakah mereka itu kembali? Mereka kembali atau enggak? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaina la yurja'un. Bahwa kalau sudah dimusnahkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, tentu tidak akan lagi kembali. Ya, tidak akan lagi kembali. Jadi orang yang, ya, sudah mati, ya, tidak akan kembali lagi, ya, tidak akan hidup lagi. Nah, ini berbeda dengan klaim atau keyakinan sebagian orang yang meyakini adanya reinkarnasi. Dan, ya, orang sudah mati bisa balik lagi. Jadi apa dia? Balik lagi. Jadi dalam bentuk yang lain. Misalnya kan begitu, ya. Itu satu keyakinan. Jadi artinya apa? Kalau Allah sudah binasakan, Allah sudah musnahkan, Allah sudah wafatkan itu orang-orang itu, la yurja'un, tidak akan lagi kembali, tidak akan lagi mereka itu bisa kembali, tidak akan lagi mereka bisa menikmati kehidupan dunia. Kalau sudah dimusnahkan oleh Allah, sudah dibinasakan oleh Allah, nggak akan lagi mampu untuk la yurja'un, mereka tidak akan dikembalikan lagi. Nah, jadi orang kalau sudah mati, ya, selesai urusan di dunia, kan selesai itu. Nah, tinggal gimana mempertanggungjawabkannya di akhirat. Selesai, dia punya harta berapa, triliunan, miliaran, ya Pak, selesai itu, nggak akan dibawa-bawa ke alam kubur, ya. Nah, nggak akan harta yang banyak yang melimpah itu kemudian dibawa-bawa, istri yang cantik misalnya, ya. Nah, paling keluarga itu
sebentar di situ, ya kan, merasa sedih ditinggal beberapa jam di situ. Setelah itu teman-teman kantor, mungkin teman-teman bisnisnya, ya kan, hadir di pemakaman. Setelah itu apa? Berapa saat? Ya paling berapa hari masih di merasa sedih ditinggalkan. Tapi kalau sudah lewat sepekan aja lah, nah, keluarganya pun sudah lupa kadang-kadang kan, ya tidak ingat lagi. Ya artinya apa? Ya sudah, yang sudah meninggal ya dilupakan begitu saja. Nah itulah kira-kira nanti kita semua begitu Pak, ya kan? Jadi apa? Harta semua juga ditinggal, ya kan? Nah kisah-kisah kita juga ya kecuali ya kita mewariskan kebaikan, kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya kan, kepada tetangga, kepada saudara, silaturahmi, ya kan, kita mewariskan kebaikan yang kemudian dicontoh oleh banyak orang. Nah mungkin itu ya yang kemudian banyak dikenal. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya, ya apa, wa yunsa'alahu, kemudian dipanjangkan umurnya, apa, falyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin silaturahim, menyambung tali kasih sayang. Jadi menyambung silaturahim itu ya bisa panjang umur Pak. Ada dua tafsiran di situ menurut para ulama. Panjang umur betulan artinya umurnya dipanjangkan oleh Allah, atau yang kedua adalah ya dia ketika meninggal dunia ya itu nama baiknya tetap harum. Nah, jadi apa? Itu panjang umur namanya. Namanya tetap diingat, disebut-sebut oleh orang banyak karena dia apa? Dia sering sekali bersilaturahmi, ya, sering menyambung tali kasih sayang. Bukan hanya cuma mau nyalak doang, ya Pak. Biasanya kalau orang mau nyalak emang rajin silaturahim, ya kan? Nah, ya ada maunya, ya nggak apa-apa. Apa-apa Pak, nggak apa-apa. Iya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang terjadi pada kaumnya Habib An-Najjar yang bernama negeri Antakya, ya. Kita semuanya diperintahkan oleh Allah mengambil pelajaran dari sini. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un, ya. Annahum ilaihim la yarji'un, betul ya, la yarji'un. Nah, afala ya'tabiruna bihim, kata Imam Jalalain ini. Tidakkah mereka mengambil pelajaran dari situ, ya? Nah, hadirin dimuliakan Allah, jadi kita bisa ambil kesimpulan dari sini bahwa ya mendustakan para rasul atau orang-orang yang membawa pesan kebenaran, siapapun itu, para dai, ustadz, mubaligh, ya, kalau didustakan itu mereka, ya kan, padahal mereka membawa kebenaran, itu yastad'i mazidal alam wan nadam wal hasar. Itu ya, itu justru akan menambah penyesalan yang mendalam. Ya, kalau ya mendustakan para dai, gitu ya, para rasul, ya, kalau mereka membawa pesan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah la raja'ata li ahadin ila dunya ba'dal mauti awil ihlak. Tidak ada kesempatan kedua untuk orang kalau sudah dimusnahkan, dibinasakan. Kalau sudah mati dibinasakan, ya nggak ada kesempatan kedua. Kalau udah mati dibinasakan Allah, ya sudah, ya berarti ya ganjarannya atau nanti perhitungannya, amalannya adalah apa yang dia lakukan sebelum dibinasakan itu, ya kan? Nah, kalau orang belum mati kan masih ada kesempatan kedua untuk taubat dan seterusnya. Tapi kalau sudah mati ya tentu tidak ada kesempatan lagi. Ya, la raj'ata li ahadin ila dunya ba'dal mauti aw ila. Yang ketiga, inna yaumal qiyamah yaumul jaza' wal hisab. Sungguhnya hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Hari pembalasan, hari hisab, hari diberikannya pahala, wal iqab daim, termasuk ya juga siksaan yang terus menerus, ya. Jadi siksaan di neraka itu, naudzubillahi min dzalik, ya itu nggak berhenti Pak,
Ya, nggak berhenti-berhenti. Malaikat itu nyiksa juga nggak berhenti-berhenti. Allah turunkan siksaan kepada penduduk neraka itu nggak berhenti-berhenti. Nauzubillahi min dzalik. Ya, nggak non-stop gitu. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, kalau Allah sampaikan di Al-Qur'an itu ya, model atau bentuk siksaannya gimana? Nah, itu kalau kulitnya sudah melepuh, sudah hancur, diganti lagi dengan kulit yang baru. Badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan pedihnya siksaan. Karena yang merasakan sakit itu kulit, Pak. Ya, makanya ada dokter kulit ya, itu masuk Islam gara-gara membaca ayat ini. Jadi karena menurut penelitian itu yang merasakan tubuh yang merasakan ini adalah lapisan terluar, Pak, dari kulit kita, dari badan kita, ini kulit. Ya, coba kalau kulitnya udah ngelupas tuh, udah dagingnya doang gitu, Pak. Itu nggak terlalu sakit, Pak. Ya, nggak terlalu sakit. Jadi kalau sakit banget tuh kalau ada kulitnya. Kulit kita kebakar misalnya, ya kan? Itu sakit. Kalau sudah terkelupas kulit itu misalnya, ya, itu kalau ada sesuatu menyentuh daging kita itu, Pak, itu tidak sesakit apa yang ketika kulit masih ada. Nah, maka adanya kulit itu supaya apa? Liyadzuqul azab, kata Allah, ya, diganti kulit yang lama dengan yang baru. Badallahu juludan. Kalau disetrika misalnya habis, naudzubillah min dzalik, diganti lagi oleh Allah supaya rasa sakitnya tetap ada. Nah, naudzubillah min dzalik. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama saya pribadi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.